Kita masuk ke hadis Abu Daud. Ya, hadis Abu Daud judulnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Huzaifah wa Mas'ud, faqala Huzaifah berkata, la ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu. Saya lebih mengerti persoalan Dajjal. Halo Ibu moderator, sudah siap? Iya Pak. Iya, siap. Insyaallah. Udah susah banget nak. Oh iya. Oke. Ini partisipannya baru 102. Tadi saya cek ada 197. Mungkin masih ada yang terdampar di main room ya. Di main room. Iya, sepertinya masih. Pak Ras, mau dilanjut aja sambil nunggu yang lain? Ya, oke. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Setelah kita tadi menyimak paparan yang disampaikan oleh Pak Koras, Bapak Dr. Anda Sutar FM tentang PPKKS. Kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya yaitu tentang PKG. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya silakan ke Ibu moderator, Ibu Islatri SPD MPD untuk melanjutkan materi selanjutnya. Dipersilakan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam bahagia selalu buat kita semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua pada hari kedua ini ya, sesi siang, dan alhamdulillah partisipan masih cukup banyak ya, setia selalu untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan saya tahu walaupun ini waktunya mungkin waktu istirahat, tapi Bapak dan Ibu tetap mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pada materi yang kedua masih dari Pak Dr. Andes Sutar MM, yaitu tentang penilaian kinerja guru ya, terutama untuk langsung ke pelaksanaan, bagaimana sih pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan ya, tentunya dibantu dengan aplikasi yang ada untuk memudahkan penginputan nilainya. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutar MM untuk melanjutkan pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tetap fit dalam melaksanakan tugas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk yang kedua, tentunya kami akan mencoba dan kami telah dibekali hasil kerjasama seksi tim peningkatan mutu di kelompok kerja pengawas Kabupaten Ciamis, yaitu aplikasi PKG ya, yang sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 ya, tentang tugas guru ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berusaha ya kan sesuai dengan termasuk prinsip penilaian ya. Prinsip penilaian itu sama Bapak dan Ibu ya. Pada intinya telah disampaikan oleh narasumber kemarin. Itu yang pertama itu ada objektif apa adanya, karena memang kadang-kadang kepala sekolah itu banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama akhir-akhir ini ya
yang kaitan dengan dapodi, dengan bos, setiap saat diminta data dan sebagainya. Sehingga perlu tim yang solid di sekolah untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan manajerial di sekolah. Tentunya ini melibatkan semua unsur, di dalamnya guru, ya, ada operator. Juga kadang-kadang banyak yang melibatkan guru. Ya, tentunya di situ ya, untuk kegiatan itu ya, banyak anak mencoba mah. Kami daikun we pegawai saja mah PKG mah dan yang misalnya ada sok membantu bos terus segala laporan 11 laporan dan dilema ya bingung ya. Jadi yang pertama itu sama ya, harus objektif ya, objektif apa adanya tentunya. Tapi tentunya yang kedua adil ya. Mau bala masuk kayak anak emas segalanya bingung kata ya, anak emas tapi gawe nanaon tuntunan kudu misalnya ya. Bisa tengah bantuan diberi letik dengan bantuan administrasi kabeh ya, di perencanaan sampai perbaikan pengayaan kan itu nanya hal lain gitu. Tapi tidak seperti itu. Yang namanya guru profesional, kreatif, inovatif tidak seperti itu. Jadi semuanya barangkali ya kalau dipegang oleh semua oleh kepala sekolah tentunya tidak memberikan pembelajaran, bukan pemimpin yang baik ya. Ya tentunya itu ada tugas-tugas tambahan lain ya, ada yang mengurus bos ya, bodi, kemudian tabungan, banyak sekali. Sehingga kita ketika itu mudah-mudahan tidak ada alasan keobjektivitasan itu. Kemudian adil ya. Jadi sakieu sagalangiwan tapi kadang-kadang identitas semua keburunan wae gitu misalnya siapa turunkan wae gitu dina sebuah poin yang ada misalnya. Nah itu kan lagi tidak adil. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya ini juga sama. Memberikan nilai itu harus ada jelas. Pekerjaannya sudah terselesaikan dengan baik. Tugas pokok guru itu. Ya sama prinsipnya transparan ya, dalam artian ya, untuk memperoleh tentang apa yang dinilai dan bagaimana hasilnya tentunya harus saling mengetahui untuk melengkapi nanti kekurangan dan kelebihan mana yang harus diperbaiki. Ya maju turun nilainya itu tadi itu memberikan alasan gitu ya. Jadi itu mohon itu sudah terbiasa dan memang sudah biasa dikerjakan. Partisipasi juga banyak kapan mau dinilai, misalnya ada formatif, ada sumatif misalnya bagi guru yang misalnya baru atau gimana ya. Jelaslah sama apa yang disampaikan kemarin itu prinsip-prinsip ini harus dilaksanakan. Memang berat gitu. Tapi tidak berat kalau memang kreatif ya dan inovatif juga tangguh lah Bapak dan Ibu karena memang pekerjaan di sekolah sangat banyak. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, nanti kami di aplikasi karena di sini hanya ada guru mata pelajaran dan guru kelas. Semua komponen-komponen akan nilai oleh guru kelas itu hanya ada 14 ya. Potensi pedagogiknya 7, kemudian kepribadiannya 3 ya, sosial 2, kemudian profesional. Semuanya nanti
sudah diramu menjadi masuk di satu aplikasi. Nah, itu Pak. Kemudian sama itu sebelumnya karena ada yang harus melalui pengamatan, ya. Kemudian juga pemantauan melalui dokumen-dokumen atau secara langsung. Ketika secara langsung pemantauan ketika melihat proses PBM. Jadi tolong, saya yakinlah sudah dilaksanakan. Jadi ketika mau menilai, coba lihat. Tahun kemarin gitu, teningan cina supervisi. Oh di sekalian kan sarang supervisi gitu, inalina gitu, ya. Itu namanya aktivitasan yang 14 kompetensi. Itu ada yang pengamatan, juga ada pemantauan, ya. Seperti kemarin telah dijelaskan lebih rinci, ya. Kemudian tahap pelaksanaan sekali lagi ada pengumpulan data, ya. Persiapan dulu, data persiapan, ya, melalui, ya, persiapkan angket, persiapkan tingkat nilai kalau memang di sekolah itu misalnya gurunya banyak, ada yang paralel satu sekolah itu, misalnya ada paralel 2 kelas itu banyak itu yang harus dinilai oleh kepala sekolah. Bapak dan Ibu bisa memberikan surat tugas penugasan untuk melaksanakan penilaian guru, tapi guru yang sudah senior gitu, ya. Guru yang dianggap mampu menjabarkan PKG dan prinsip-prinsip juga komponen-komponen yang dinilai gitu. Alhamdulillah pada kesempatan ini semua hadir, ya, untuk satu pemahaman nanti dalam penilaian. Recording in progress. Ya Bapak dan Ibu, kemudian itu instrumen sudah disiapkan, ya, siapkan, ya, mekanisme seperti apa. Kemudian pelaksanaan penilaian, ya. Jadi apa yang dilihat nanti sesuai dengan indikator itu pengamatan, ya, itu dikomunikasikan dengan Bapak Ibu, ya. Ada sebelum, ada sesudahnya, itu ada minimal ada komunikasi, ya, partisipasi. Kemudian pelaporan nanti, setelah pelaporan ini nanti kami di Korwil barangkali di nominatif, di kumpulan, kemudian dilaporkan melalui Bapak pengawas gitu yang ada, ya. Kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Nanti kami akan mencoba di aplikasi apa yang harus dipin dan soft copy dan copy nanti dilaporkan ke pengawas bina setelah melaksanakan penilaian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi ini kami mencoba dari KKPS ini mencoba membuat aplikasi dan sudah dipresentasikan dengan rekan-rekan dan seperti ini. Punten Pak, ya Kak host Pak, tidak bisa karena mau share screen, tapi host tidak buka Pak Jaya, Pak Yaya. Kak host saya sampaikan, kami akan men-share
share screen, tapi host disable partisipasi screen sharing. Ya, Di sininya Pak. Badai kapal tetara, siap. Ya, ya. Bukan. Nah, begitu Bapak dan Ibu, jadi saya mengharapkan ada perubahan. Biarkan yang lalu berlalu. Kadang-kadang di negara entah barantah masuk nitah berjeng data tadi nitah saya dokumen yang hasil pemeriksaan bagus sekali gitu ya, menjadi ibu kepala bapak kepala sekolah kan banyak tugas gitu tentunya. Jadi dengan seperangkat hasil penilaian dan tinggal operator dan yang disuruh mengetik tinggal minah-minah gitu. Jadi mah tahanan teu aya gitu. Teu aya. Ya. Abi mah kantun ieu we. Anu ieu saha penilaiannya. Kita kadang-kadang besok bingung nah ieu dipeunteun aku saha gitu. Ya. Ya. Itu kadang, tapi tidak semua gitu, tidak semua ya. Jadi semua sudah berjalan, tapi ke depan minimal apa yang diamanatkan oleh atasan kita Pak Kadis itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Bapak kepala sekolah menerima Bapak Ibu guru gitu ya. Terus bisa Pak? Masih Pak? Masih belum bisa masuk? Pak Yaya masih belum bisa masuk. Coba Bu Iis bisa buka. Bu Iis ya tidak bisa ya, tidak bisa share screen. Antosan kerap menjadi kerap. Kan Bu Iis ya, di Abdi ya, pilih ya. Abdi masa karoyong kayak ngeklik. Iya, mangga. Ikuyo pilih lepat iya gitu. Mangga. Pak Sutar, ya. Sakedap keluar heula ka main room, di koskeun. Oh, keluar dulu. Ya, ka main room dulu. Iya. Mohon bersabar ya Bapak dan Ibu, kita tunggu dulu. Mungkin karena tadi kita keluar dulu semua fasilitasnya belum dikembalikan lagi. Bu, masih belum. Belum bisa Pak? Belum bisa. Pak Sultan belum, jangan dulu masuk, tetap di sana dulu, nanti di-close-kan dulu, baru keluar. Oh, keluar dulu? Ya, keluar dari sini masuk dulu. Ke main room. Masuk ke keluar main dari room, sini. Pak. Kan? Keluar dari sini. Keluar. Ya, mau keluar dulu ya. Ya, keluar. Ke main room. Ke main room dulu. Keluar ke main room. Nanti di-hostkan oleh host. Ayah. Bukan. Dari dia. Ya, Pak Sutar silakan. Sekarang sudah jadi co-host untuk melanjutkan. Nah, itu sampai sangat baik 100 ya.
12. Nah, kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Ya, itu lampiran 1B, yaitu penilaian kinerja guru, ya, guru kelas, penilaian kinerja guru kelas, laporan dan evaluasi. Nah, ini telah membaca, ya, penilai dan guru yang dinilai menyatakan telah membaca dan memahami semua aspek yang ditulis dan dilaporkan dalam format ini dan menyatakan setuju, jadi 100% setuju. Evaluasi, ya. Kemudian lampiran 1C, itu yang diprintkan ini semua diprint. Nah, rekapitulasi penilaian kinerja guru kelas dan mata pelajaran. Nah, ini, ya. Ini PKI-nya seperti ini. Itu kalau sudah terisi tadi semua. Kemudian ini nanti untuk angka kreditifnya untuk golongan. Tadi golongan berapa ya? Pangkat 4B, ya. 4B. Berarti di sini. Nah, ini angka kreditnya seperti ini. Jadi saya tahu dia itu 67 18 angka kreditnya itu Pak, ya. Tapi nanti kami akan bisa kalau ini yang tidak, yang PKG saja tidak ada ini sampai yang tadi, ya. Karena yang dilaporkan yang itu saja dari sini. Ya, kalau barangkali itu saja Bu moderator, ya. Kita tanya jawab, ya. Itu saja aplikasi ini, ya. Saya yakin yang inovatif kreatif ini sudah membuat, ya, dan kami berusaha di KKPS itu minimal sesuai peraturan yang berlaku, termasuk yang tadi telah sesuai dengan Permen nomor 6 2018 yang PPKKS, ya, itu, ya. Itu saja Ibu untuk sementara. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Bapak sudah memaparkan tentang penilaian kinerja guru, ya, terutama tentang indikator-indikatornya yang ada yang sudah termuat di dalam aplikasi PKG. Untuk itu selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 penanya, yaitu Pak Surwa SPD dan Pak Warta, ya. Kami persilahkan dulu kepada Pak Surwa SPD untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak Surwa? Atau saya persilakan dulu kepada Pak Warta karena Pak Surwa sepertinya belum respon. Ya Bu, terima kasih. Baik. Saya Warta dari Tamak Sari Bu, dari SDN 2 Pandap. Ya. Yang saya mau tanyakan ini Bu, apabila ada ketidaksepakatan antara hasil nilai antara penilai dengan yang dinilai. Nah, itu ada prosedurnya atau bagaimana cara solusi terbaiknya Bu. Jadi nilai yang dikeluarkan itu tidak ada kesepakatan. Itu Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Pak.
pertanyaan yang luar biasa ya. Tentunya ini tidak mungkin Pak Warta merasa khawatir, takutnya suatu saat nanti ketika melaksanakan penilaian kinerja guru, kemudian ada guru yang merasa kurang setuju dengan apa yang sudah kita berikan, dengan nilai yang sudah kita berikan. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah dari Tamaksari. Ya, pertanyaan cukup bagus sehingga sulit menjawab itu Pak. Ya. Saya mau mencoba ya. Jadi pertama, Bapak menilai itu sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan Permen nomor berapa di awal ya. Nah itu, saya lupa lagi ya. Jadi sesuai di realnya ya Pak. Kalau memang nanti di akhir ya. Tapi kalau memang Bapak itu sejak awal tahun Bapak ini kebiasaan yang lama, misalnya kan etama bernilai gitu, bernilai kan kok Bapak cina ayo nama itu menten teh sakitu seperti nu kamari aya nu karosong ge nilainya bagus gitu, pasti akan timbul seperti itu nanti ya. Tapi Bapak itu berbicara aturan Pak, aturan seperti itu Menpan RB dan birokrasi seperti itu tuntutannya ya, jadi Bapak sering bersosialisasi dan memang kalau memang nanti tidak ya terus ya sampai mendapat titik temu ya di mana Bapak bisa menguraikan dari 14 kompetensi itu di mana yang lemahnya kemudian tunjukkan. Saya yakin itu tidak akan menggugat atau kalau memang mereka orang-orang yang mengerti ya dan paham itu Pak. Saya yakin tidak akan semua mencapai titik temu kecuali penilaiannya tadi tidak objektif ya. Misalnya kok biasanya ini seperti itu tapi sekarang kan ingetin Pak yang dinilai tahun kemarin gitu lah nilainya bisa gitu, ternyata ya dari tuntut kemarin juga itu sudah objektif gitu ya mending sekarang Bapak menilai itu coba berembuk berdiskusi karena harus ada sesuai dengan prinsip penilaian ada partisipatif ya Pak di awal dan di akhir ya mereka akan lebih tahu saya yakin dan berikan aturannya seperti itu gitu. Saya yakin kalau memang punya tanggung jawab mereka tidak seperti itu, memang aturannya seperti itu gitu Pak ya. Berangkat itu saja Pak, jadi kita terus berembuk sampai itu. Jadi kegiatan awal ya bertemu dengan guru cerita karena nilai ini ya misalnya laksananya seperti apa, kemudian akhirnya seperti apa itu insya Allah lah tidak akan ada permasalahan ya barangkali itu Pak. Ya Pak, ya terima kasih, mudah-mudahan bisa Pak. Mohon itu Pak di untuk aplikasi yang tadinya ya nanti mulai K3S Pak ya mulai Pak K3S bisa. Kuning si Patabang. Ya, enggak. Mudah-mudahan Pak Warta sudah puas dengan jawaban dari Pak Korwas tadi. Ya, jadi intinya harus di awal juga harus dibicarakan dulu dengan seluruh guru yang mau dinilai tentang apa saja yang akan dinilai ya, indikatornya apa saja gitu, apa yang harus disiapkan seperti itu begitu ya. Kemudian sampaikan juga bahwa prinsip penilaiannya adalah ini gitu. Jadi ketika Bapak memberikan penilaian harus objektif. Nah, jadi
harus sesuai dengan bukti fisik yang Bapak terima gitu dari guru yang dinilai seperti itu. Insya Allah kalau memang sudah sesuai, sudah objektif, tidak akan ada guru yang protes lagi ya. Kalau memang semuanya sudah lengkap, pasti Bapak juga akan memberikan nilai yang baik tentunya ya. Nah, kecuali kalau memang tidak ada, nah nanti kalau memang ada yang protes, kenapa saya nilainya kok segini, kok di poin ini sedikit. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan bahwa Ibu, ini bukti fisiknya kan harusnya ini, tapi ternyata Ibu hanya ada misalnya harusnya 5, ada 5 bukti fisik, ternyata cuma 1 misalnya gitu, yang 4 lagi belum dikerjakan. Silakan kerjakan dulu, mudah-mudahan tahun depan nilainya bisa lebih bagus lagi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, objektif dan nurani ya Bu. Iya, berani. betul. Perlu keberanian. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya Surwa. silakan. Tadi Pak Surwa sudah raise hand ya. Halo Pak Surwa. Atau yang lain silakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih punya waktu yang cukup banyak kita ya. Enggak, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru, silakan untuk bertanya, mumpung ada kesempatan. Iya. Kita sharing ya di sini, atau misalnya mau sharing apa, silakan yang berkaitan dengan PKG. Saya Bu Sulastri. Oh baik, di sini ada Pak, siapa ya? Maaf, aduh, kacamata saya agak. Untuk berikutnya yang sudah raise hand, Pak Arwan ya. Silakan Pak. Pak Irwan. Pak Irwan, maaf karena kecil sekali tidak kelihatan. Silakan Pak Irwan, mangga untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Perwas yang telah memberikan ilmunya berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Perwas bisa mungkin diimplementasikan lagi nanti di lapangan ya Pak. Mengenai penilaian kinerja guru ya PKG, mungkin ini sama ya seperti PPKKS ya Bu, ya Pak, boleh turun ya setiap tahun. Fluktuatif ya, boleh naik boleh turun mungkin itu. Tapi untuk mungkin ini sekedar sharing ya Pak. Kalaupun nanti salah, saya mohon Bapak untuk meluruskan. Untuk penilaian PKG ini kan nanti masuk ke angka kredit ya Pak. Boleh naik, boleh turun, tetapi nilainya itu harus kategorinya minimal baik ya Pak. Gitu. Kalau tidak salah, kalaupun nanti nilainya PKG itu cukup, walaupun angka kreditnya sudah memenuhi, tetap itu tidak akan bisa naik pangkat itu ya Pak. Itu jadi mungkin yang diperhatikan oleh rekan-rekan kepala sekolah bahwa nilai-menilai itu harus objektif mungkin, tapi mungkin harus diperhatikan lagi. Kalaupun nanti kurang nilainya cukup, mungkin harus ada pengayaan, istilahnya juga bimbingan lagi kepada guru-guru tersebut. Selanjutnya Pak, untuk konversi nilai, Pak, konversi nilai kehadiran, kan itu yang dinilai itu, misalnya pulang cepat 5 menit, datang terlambat 5 menit. Nah, ini biasanya kalau saya lihat di aplikasi rekan-rekan di tingkat kabupaten banyak masih yang salah pembaginya itu, mungkin sekadar sharing saja. Mungkin kalaupun tetap saya salah mengatakan hal itu atau yang saya sampaikan salah, mungkin Bapak bisa meluruskan. Ya, untuk SD ini pembaginya itu 375 ya Pak. Beda dengan SMP. Jadi penilaian aplikasi PKG ini kita jangan langsung menerima saja atau menggunakan di sekolah. Karena takutnya penilaian ini untuk SMP. Jadi beda, ada untuk SMP dan untuk SD. Ini untuk konversi kehadiran itu Pak, 375 itu diambil kan secara idealnya itu PNS itu 40 hari kerja. Dikurangi untuk sholat dan makan 2,5 jam per minggu, jadi 37,5. Jadi 37,5 dibagi 6 hari untuk SD yang 6 hari kerja, kali 60 menit sama dengan 375. Mungkin itu yang harus kita perhatikan ketika
menggunakan aplikasi tersebut. Coba kita menggunakan kalkulator dulu pengerjaannya, apakah benar itu pembagi untuk konversi menit ke harinya itu 375. Mungkin itu hanya itu saja Pak. Kalaupun saya salah mungkin Bapak bisa meluruskan Pak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwan, pertanyaannya luar biasa hebat. Jadi yang pertama itu tentang nilai PKG ya Pak ya. Memang boleh naik, boleh turun gitu sesuai dengan kenyataannya pada saat itu, kinerja pada tahun itu ya. Kalau memang kinerjanya pada tahun itu baik, mungkin meningkat gitu ya. Kalau misalnya ternyata kurang baik, bisa ada penurunan seperti itu. Tapi tentunya ini juga ada kaitannya dengan nanti untuk kebutuhan guru untuk kenaikan tingkatnya gitu ya. Ketika nilainya cukup, itu tidak akan tidak akan bisa ya ini ya. Karena minimal harus nilainya baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang konversi kehadiran tadi ya Pak ya, tentang pembaginya yang 375 itu. Ya. Itu untuk menjawabnya kami persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Nazar Sutar MM. Ada Bapak, disilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajukan pertanyaan. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus ya, masukan ya bagi kita semua. Yang pertama tadi mengenai nilai PKG itu minimal. Jadi guru-guru yang masih potensi masih muda, saya yakin itu kreativitas dan inovatif itu cukup tinggi ya. Jadi saya rasa mahal karena cek gitu Pak. Jadi menurut pengamatan kami gitu, karena memang mereka itu selalu berupaya, apalagi guru-guru yang muda lah ya, berupaya supaya ulas cek gitu Pak Irwan gitunya ya, pasti berupaya itu ya, karena memang abdi kedengaran dasar ngorahul lah ditanahan wae daek lah ke buruhan kayak gitu. Lama tak ya bosan Pak ya, jamis kemaman naik olahraga gitunya. Emang geus loba kling tahun 88 ya bos jadi kepala sekolah ge. Abi itu pernah ngelola bos gitu Pak ya. Jadi saat itu memang kalau yang muda-muda lah ditanahan wae ge. Dari asal sesuai aturan gitu, aturannya yang ada gitu. Nah, pasti itu akan berdampak. Maka untuk mengantisipasi hal itu supaya nilai tetap ada di B kan raihannya tadi, nah B itu 90 Pak ya, 90 paling tinggi ya. Nah itu tidak segan-segan itu di awal tahun atau akhir tahun dia evaluasi Bapak dan Ibu setelah menilai ya. Belum perlu rapat gitu Pak, setelah penilaian kan di Januari Desember beres ya. Rapat kekurangan ya atau kelebihan lebih ditingkatkan lagi, coba disampaikan ya supaya nanti ada minimal ada warning persiapan ya, ada perhatian gitu untuk Bapak dan Ibu guru. Saya yakin seperti itu Pak. Jadi kita makanya sing jelas Bapak memberikan nilai indikator ini dapat dipertanggungjawabkan. Itu gara-gara kurang nahan misalnya mere 1 teh. Karena itu 1,2 misalnya betul nanti Pak. Misalnya dina dokumen catatan gitu. Sampai 1,2 jadi 1 gitunya banyak misalnya dengan skala Bapak dan Ibu yang dibuat untuk menilai misalnya salah satu indikator kan dimasukkan aplikasi hanya 1, 2 gitu, ya. Nah itu jadi kalau memang dapat dipertanggungjawabkan ketika pembelajaran, nah disampaikan oh ini Bapak ini misalnya B kurus ya misalnya dia ayat rentang paling bawah gitu misalnya. Nah itu bisa disampaikan sehingga mereka berusaha karena memang ini sistem ya, ngaran sistem atau bisa di aturan main dari pemerintah kan tidak bisa dibuka ke Bapak dan Ibu ya. Memang aturan jaman tiasa wae kayak ayeuna seperti nanti besok lusa bisa ada perubahan gitu. Tapi kita minimal sementara ini kita taat aturan ya. Nah, aturan main. Jadi
saya kira kalau sering disosialisasikan gitu ya. Jadi setelah penilaian awal tahun ya formatif, misalnya ada yang guru-guru baru yang tidak kurang paham, disosialisasikan. Di akhir, di pertengahan, ketika Bapak supervisi beres di awal pertengahan tahun, di semester akhir itu bisa karena penilaian kita itu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi Bapak sering-sering pertama tadi ya. Jadi bisa mengevaluasi hasil penilaian kerja tahun lalu itu seperti apa. Ini titiknya di mana kelemahan. Kalau memang kelemahan ini menyangkut nanti manajerial Bapak, ini kurangnya peningkatan kompetensi guru, dengan RPPT dengan WT bisaeun atau teu aya komputerna artinya atau teu aya penunjang lainnya kan bisa di ini. Atau mengapa prestasi kita menurun terus gitu misalnya sekolah. Dan sekarang ini nanti AKM jadi bendera Pak ya, jadi bagi Bapak dari Ibu. Makanya dari itu jadi posisi satuan pendidikan nanti di Dapodi akan muncul di sana hasil AKM. Makanya Bapak dan Ibu sekarang harus siap dalam artian ya step by step ya, setiap saat kita akan meningkatkan kemampuan dalam segala bidang untuk memperbaiki nilai-nilai atau apa bilih kieu lemah dalam ieuna sekolah ini tidak memperhatikan ya, buku paketnya kurang misalnya, alat gerakannya kurang gitu Pak ya ketika menilai PBM misalnya. Nah, budak teh untuk bisa nepak kabeh ieu teh politik da balna kan aya hiji gitu Pak. Kan Bapak dievaluasi kuduna minimal ya sekian bola gitu Pak. Ya. Jadi kita bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi setiap setelah supaya ada perhatian ya. Nilainya minimal ieu kudu B gitu. Jadi lain indikator ya. Kator mah kudu B, cenah teu ngeunanan ge meunang B gitu ya. Ya. Karena eta mah anak sok dititahan ke Bapak daekan gitu ya. Misalnya gitu kan tidak objektif ya Pak ya, dititahan ya ngurus rehab, ngurus nahangeun gitunya Pak misalnya ya Pak ya, itu tetap tidak meninggalkan tugas pokok guru ya. Memang harus ada kekompakan ya, harus satu tim yang solid di sekolah itu supaya mau maju kalau mau maju. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi kita bersosialisasi, makanya penilaian itu dari awal ada pertemuan awal dengan yang akan dinilai, ada pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan kan diskusi kita, ya. Kemudian di akhir, ya, di akhir. Kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Ini yang kedua mengenai waktu itu. Yang SD itu sudah mendekati seperti itu Pak, ya. Kan beda antara SMP dan SD ya Pak ya. Ya, jamnya juga. Itu saja Pak. Nanti kalau ada lain kami berkoordinasi dengan teman-teman kami ya. Itu saja. Terima kasih Ibu Pak Irwan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Irwan, itu untuk pertanyaan yang pertama mungkin ya Pak ya. Jadi intinya harus selalu membantu dengan memberikan motivasi juga mungkin supaya guru dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin sehingga ketika nanti dilaksanakan penilaian kinerja guru semuanya memiliki kinerja yang bagus minimal baik gitu ya. Mungkin itu Pak Irwan kesimpulannya seperti itu. Kalau yang ini yang untuk pembagi untuk konversi kehadiran gimana Pak? Yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan juga. Itu kami di kami itu sudah berusaha dan ya seperti itu. Nah kami tidak bisa jawab dulu untuk sementara, nanti kami berkoordinasi dengan seksi peningkatan itu. Ya, Pak. Baik Pak. Pak Irwan, halo. Ya Bu, ya. Bagaimana sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sekedar sharing saja Bu. Baik Pak, mangga. Misalnya jika ada guru yang kekeh yang tidak bisa menerima PKG penilaian dari kepala sekolah, mungkin
dilakukan penilaian kinerja guru yang kedua yang dilakukan oleh pengawas sekolah nanti. Jadi ada 2 kali PKG-nya yang oleh kita itu oleh kepala sekolah tidak bisa menerima, tetap tidak ada titik temu dengan guru bisa dilakukan dengan PKG yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nanti hasilnya rundingkan kembali antara guru, kepala sekolah dan pengawas. Itu mungkin Bu yang saya ketahui dan saya pahami. Ya, Baik Pak narasumber, mangga silakan untuk di komentari. Iya, jadi sampai saat ini kami belum menemukan hal seperti itu. Tapi kalau lamun, jika gitu ya Pak. Ya. Jadi nanti kami berkoordinasi Pak dengan pihak terkait kalau memang ada seperti itu. Tapi sampai saat ini kami belum menemukan gugat. Tapi kecenderungan sekarang ini dengan adanya dulu juga sama harus saya begitu. Tapi sekarang kita dituntut untuk mau ya berani ya melaksanakan hal itu ke objektivitas penilaian, tentunya nanti akan ada hal-hal yang makanya itu tadi harus tetap kita bersosialisasi menghadapi penilaian PKG ini. Itu pula. Baik Pak. Pak Irwan sudah cukup? Ya cukup sebentar ya Bu. Cukup. Ya baik. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih Pak Irwan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada penanya yang kedua yaitu Pak Maman ya. Ada Pak Maman. Pak Nurasa dulu kalau nggak salah ya tadi urutannya. Jadi saya persilakan dulu kepada Pak Nurasa SPD MPD. Terima kasih atas waktunya. Ada juga Pak. Yang telah diberikan pada saya. Karena speaker pertanyaan begini, manakala saya memberikan penilaian untuk angka kredit untuk SKP Pak di PKB-nya nih, dia itu misalnya dinilai dari 2015 sampai 2020, kemudian ada salah satu hasil PKB yaitu sertifikat misalnya atau diklat, dia itu memberikan waktu 2012. Nah, apakah ada masa kadaluarsanya? Sedangkan kita tidak tahu apakah sudah dimasukkan atau belum gitu. Begitu Pak. Jadi pertanyaannya, jika ada yang kasus seperti itu bagaimana? Begitu Pak, hanya satu pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Pak Nurasa. Jadi pertanyaannya mungkin untuk penilaian ini PKB Pak. Ya. Kalau misalnya ada yang memberikan guru itu memberikan sertifikat diklat misalnya, tetapi bukan pada tahun pada saat penilaian, tapi pada tahun sebelumnya, mungkin seperti itu artinya. Jadi ya itu bagaimana? Mangga kami persilakan kepada Bapak untuk menjawabnya. Terima kasih ya Bapak, bagus sekali ya. Jadi memang kita itu untuk pengembangan profesian itu dituntut guru itu harus meraih satu sertifikat ya untuk dimasukkannya Pak di PKB atau di angka kredit. Nah itu Pak. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini guru yang muda-muda, kalau saya menonton sekedar di pensiun di Tiopace yang kau 4D gitu. Tapi Haji Amir mantus ya. Kalah kabar dia pensiun manten gitu ya. PKPS mah dibentenkan gitunya ya. Nah itu jadi kalau sertifikat memang di PKG yang lalu kalau memang belum lupa lah misalnya memasukkan atau diterimanya tahun lalu mendapat sertifikat, sekarang dapat ya itu menurut perhitungan kalau memang belum dimasukkan ya, idealnya itu harus masuk tahun itu juga di Desember gitu ya di Desember masuk ya satu ya, sama halnya seperti angka kredit ya. Kalau Pak kita timangsanya misalnya Desember 2019
misalnya penilaiannya dari 1 Juni ya, 1 Juni sampai misalnya 31 Desember ya, 1 Juni 2016 gitu ya, paknya 1 Juni 2016 itu ya satu bikin tuh can masuk, itu mah tidak masuk gitu Pak ya, tidak masuk karena masa perhitungannya di tahun itu harusnya sudah masuk semua gitu ya. Kalau pakai PKB itu terkadang nanti ini saya juga belum paham betul, jadi tidak akan menjawab. Nanti koordinasi kalau ada saran dari Pak Haji Amir atau bagaimana silahkan kita sharing saja di sinilah ya. Jadi kalau memang ada kegiatan PKB itu saya rasa secepatnya sertifikat itu di-print supaya nanti ketika ketika dinilai gitu ya akan PKB atau naik tingkat bisa dimasukkan. Saya yakin kalau kenaikan itu pangkat kan kita suka buat Pak. Saya bisa Pak dimasukkan saja di situ ya. Nanti dengan nanti kita koordinasi dengan tim penilai gitu Pak ya. Itu untuk sementara, barangkali ada masukan dari Pak Amir selaku dari KPS Seksi Peningkatan Mutu tentang hal itu ya. Kalau masih ada yang memberikan sharing sajalah. Kalau menjawab dikira-kira itu tidak baik gitu Pak. Itu untuk sementara Bu. Baik Pak. Mangga Pak Amir atau siapa yang akan sharing untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nasa ya? Ya, barangkali Pak Amir, monitor masih ada? Kalau tidak ada, mungkin itu jawaban sementara ya, masih PR. Nanti akan koordinasi dulu dengan pihak terkait yang betul-betul memahami tentang hal ini, Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak Nurasa, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Maman untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin pertanyaan pada waktu di room itu yang sama, pertanyaan yang sama. Ingin penjelasan lebih jelas tentang itu, Pak. Ya. Yang PIGP itu mengacu kepada format penilaiannya. Mengacu kepada format penilaian PIGP yang sedang berlangsung, apakah ada format baru, apakah mengikut penilaian PKG yang saat ini didiskusikan. Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak Maman atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya tentang penilaian kinerja guru bagi guru PIGP Pak yang sedang mengikuti program PIGP ya. Jadi harus seperti apa, yang mana yang digunakan? Ya, terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Memang tadi Pak Ide berpesan nanti. Ya, kalau ada memang pasti ada guru yang PIGP. Itu sesuaikan saja Bu, ya Pak. Kalau memang sudah ada nilainya misalnya gitu Pak, ya. Ini dan sebagainya itu disesuaikan. Itu nanti ya. Untuk itu dulu Pak, sementara ya. Terima kasih. Tapi mohon maaf, yang disesuaikan itu yang mengacu pada yang mana gitu Pak? Apakah ya mengacu yang telah itu, yang telah dinilai kan Pak, ya. PIGP kan sudah sedang jalan gitu Pak. Halo. Ya sedang jalan PIGP, tapi belum ada nilai akhir gitu Pak. Ya nilai akhir nanti berakhir Desember sama dengan kayak ini PKG. Iya. Ya itu. Ya PIGP ya. Ya sesuaikan saja Pak, karena memang itu penilaiannya memerlukan waktu karena memang agak lama juga gitu, ya, ada in on in gitu Pak ya. Jadi sebagai dasar itu seperti itu sesuaikan. Nanti kami juga untuk lebih jelas berkoordinasi Pak ya.
Itu Pak Maman? Ya, sama-sama Pak. Iya, Pak Maman itu jawabannya dari Error itunya. terus. Oh iya, baik Pak Maman. Iya. Untuk selanjutnya penanya berikutnya Pak Maman juga ya, Pak Maman yang kedua, Pak Maman SPD. Mangga disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Moderator, juga Bapak Korwas selaku narasumber. Karena saya baru Pak ini masuk di tahun ini gitu untuk melaksanakan PKG. Yang pertama, administrasi apa saja yang harus dipersiapkan guru ketika melaksanakan PKG. Terus yang kedua, tadi sekilas saya lihat di tanggal persetujuan itu sekitar di awal tahun Januari Pak ya. Nah sedangkan ketika sekarang ini saya mungkin melaksanakan PKG itu di Oktober atau November. Untuk tanggal persetujuan apa harus di awal tahun apa sekarang setelah melakukan PKG itu? Terus yang ketiga satu lagi pas kalian masuk ini, tapi ini tentang PKKS tadi Pak. Kan saya baru masuk di 9 April 2021 gitu. Nah itu masa atau periode penilaian kepala sekolah mungkin tidak dari Januari Pak ya? Ya. 9 April 2021 sampai 31 Desember 2021. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan yang sedikit perlu pencerahan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Maman atas pertanyaannya. Mungkin tidak perlu saya ulang ya Pak Korwas karena sudah jelas pertanyaannya. Ulang dari. Oh diulang. Ya tentang tanggal persetujuan pelaksanaan PKG ya, karena memang PKG-nya dilaksanakan di bulan Oktober November. Tapi tadi kalau waktu diperlihatkan pemaparan Bapak tanggal persetujuan itu di bulan Januari gitu ya. Itu bagaimana, apakah memang harus di bulan Januari saja terkait dengan masa penilaian misalnya ya dari Januari sampai Desember gitu seharusnya, atau seperti apa, atau setelah pelaksanaan PKG di November atau Desember, mungkin seperti itu ya maksud Pak Maman. Kemudian untuk PKKS karena Pak Maman adalah kepala sekolah baru yang baru dilantik pada tanggal 9 April katanya. Jadi dari penilaiannya itu dari mana? Apakah dari 1 Januari sampai 31 Desember atau dari 9 April sampai 31 Desember? Mungkin seperti itu Pak. Mangga. Ya Bu, administrasinya belum Bu. Administrasi yang harus dipersiapkan guru. Administrasi yang harus dipersiapkan guru dalam melaksanakan PKG katanya apa saja Pak? Yang pertama maaf tidak terbacakan. Pak Maman. Oh jadi. Mangga Pak. Ya, bagus Pak Man, bagus pertanyaannya. Yang pertama tadi masa penilaian ya. Karena kami juga bukan pemegang kebijakan Pak. Kalau yang sudah ketika salah satu kepala sekolah bertugas sebagai kepala sekolah, dia memulai tugasnya di Oktober, jadi sekitar 3 bulan di kepala sekolah. Kami berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya Bapak Kepala Bidang Pendidikan, Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, ternyata ya ambil saja dinilainya itu pentena PKG, artinya banyak ya. Jadi di pentena Dina PKG sampai akhir dia menjadi guru, karena kan diperlukan untuk angka kredit gitu ya. Nah hal ini juga sama Pak, karena ini tapi saya juga tidak punya kebijakan kewenangan kan. Kami akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait, sementara Pak Maman itu bekerja jadi kepala sekolah mulai April ya. Berarti kalau ke Desember itu hanya 9 bulan ya.
kecenderungannya itu dibentuk di PKKS gitu jawabannya, tapi saya koordinasi dulu ya Pak. Nah itu ya. Kemudian administrasi ya, tentang administrasi ya, itu perangkat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya, itu harus disiapkan gitu dokumen-dokumen itu ya, karena memang dokumen-dokumen itu tidak cukup ditinggal misal RPP Nawungkul misalnya ya, tapi kita harus berbagai aspek kita lihat gitu, karena selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu masa penilaian. Kita mengamati sepanjang itu. Jadi saya yakin itu nanti butir-butirnya dipelajari, tapi tidak ada beda Pak. Tugas guru adalah mendidik, membina, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan seterusnya, kan tidak jauh dengan administrasi yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi tidak mengadakan, saya kira yang sudah jalan itu ya, tinggal sesuai indikator yang ada yang ditanyakan, tapi hanya kan di dalamnya ada melalui pengawasan,
Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita juga bagi kesempatan untuk ke penanya yang berikutnya, yaitu Ibu Erli Mulyanti ya, dari SDN 1 IPS Banyak Gejala. Pak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Mangga Ibu. ini apa ya, kalau dibilang bertanya juga bukan, berarti sedikit curhat ya Pak ya. Ini dari tadi saya lihat memang kegiatan ini sangat semuanya buat ibu-ibu bapak ibu pengawas. Ini kegiatannya keren banget bagi kami gitu Bu. Jadi bagi kami yang baru menginjak tahun pertama jadi kepala sekolah itu mesti ada kegiatan yang seperti ini gitu Bu. Jadi kami itu dari tadi kan angkatan kami semua yang bertanya gitu, jarang yang lebih ini karena memang kami membutuhkannya Bu gitu. Jadi intinya kami ini kepala sekolah dengan pasukannya jenderal semua Bu. Semua kita baru golongan 3D gitu, pasukannya udah golongan jenderal semua gitu. Nah, yang ingin saya utarakan seperti ini Bu. Jadi sebetulnya untuk KG ini ketika menjadi guru saya itu suka diperintahkan atau disuruh sama kepala sekolah untuk membuat PKG katanya seperti itu. Tapi saya juga masih bingung karena saya beli PKG-nya itu belum dapat gitu. Ternyata kalau kepala sekolah di kepala sekolah sekarang dapat ilmunya dari bapak sama ibu gitu. Nah, yang menjadi masalah seperti ini karena di pasukannya itu jenderal semua dan tidak memiliki apa ya keinginan atau motivasi untuk naik pangkat gitu Pak. Kiat-kiat apa sih supaya PKG ini atau penyusunan SKP dan PKG ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Kiat-kiat apa aja seperti itu. Karena apakah wajib juga saya mengertikan itu yang pertama ya Pak. Terus yang kedua, apakah wajib ketika mencantumkan SKP ya Pak di SKP KKP atau di SKP dulu di SKP itu kan ada guru yang golongan 4 itu mencantumkan menulis karya tulis ilmiah ataupun KI atau KI gitu Bu. Nah, apa itu wajib dituliskan gitu? Apa itu wajib ditulis atau wajib menjadi sasaran kinerja atau bagaimana? Karena saya nggak ngerti gitu. Nah, ini kan karena guru-gurunya jenderal semua gitu, jadi keinginan atau harapan mereka untuk menulis itu sangat lemah gitu Bu. Jadi standarnya menulis seperti itu apa? Misalkan saya menugaskan gitu, bukan menulis biantara gitu kan. Mereka juga menulis, mereka itu memberikan kepada siswa apa itu bisa dijadikan acuan atau partisipatif mereka atau bagaimana standarnya, kalau sesuai dengan yang bisa ini saya akademik atau seperti apa. Mungkin itu Bu yang saya utarakan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Erli. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Yang pertama pertanyaannya kita apa saja kita untuk memotivasi rekan-rekan guru yang sudah mau pensiun tentunya dan tidak mau naik tingkat lagi, tidak berkeinginan untuk naik tingkat lagi gitu. Tapi bagaimana caranya supaya mereka tetap semangat mungkin untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya seperti itu Pak. Yang kedua, apakah wajib mencantumkan golongan untuk yang satu golongan 4 sudah tidak ingin naik tingkat lagi mungkin itu sama karena apakah wajib menuliskan pada tulis ilmiah di SKP gitu di sasaran kerja pegawainya ini untuk rencana mungkin ini ya untuk rencana sasaran kerja pegawai. Kemudian apa sih standar dari menulis karya tulis tersebut gitu.
supaya mereka tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kerjaan-kerjanya dengan sebaik-baiknya. Itu kalau saya tadi sudah diingatkan dengan kesejahteraan yang sudah diterima gitu saya ya. Alhamdulillah untuk sekarang guru itu sudah diperhatikan sejahteraannya lain dengan dulu waktu saya masih waktu pertama diangkat sampai tahun 8 apalagi pertama saja bagaimana ya rasanya. Jadi kalau dulu sudah ada tindakan yang baik selain dia itu sekarang alhamdulillah syukurlah kita semua sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah dengan diberikan tunjangan profesi ya, tunjangan profesi guru ya. Nah itu juga kan kaitan juga dengan masalah berkahan misalnya ya. Ketika kita melaksanakan tugas individu kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah gitu ya, apa namanya rezeki yang kita terima itu bisa lebih berkah gitu ya, lebih berkah untuk kehidupan kita seperti itu. Jadi ya lebih disentuh ke personalnya ya, jadi ke hatinya gitu. Dan benar kalau sudah tua, kalau di maaf, maksudnya sudah senior, apalagi yang mengingatkannya yang muda-muda gitu ya. Seperti saya juga sama Mbak Eli, dulu waktu saya jadi kepala sekolah saya dirinya apa rekan-rekannya itu cenderung semua ya gitu. Tapi ya mungkin kalau mengajak ke hal yang baik kadang banyak tantangannya, mungkin kita juga akan dapetin dulu sebelumnya, tapi lama-lama mereka juga akan tersentuh ketika kita memang menyampaikannya dengan yang baik, dengan cara yang lebih halus, lebih menyentuh lah, lebih menyentuh hati, mungkin lebih ke apa ya ke hati lah gitu. Jadi kalau sudah hatinya tersentuh, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Itu untuk motivasinya mungkin. Kemudian untuk karya tulis ilmiah, mungkin sebenarnya itu wajib gitu ya untuk kita, apalagi kita insan pendidikan gitu ya, memang kita harus bisa menulis, harus menulis karya tulis ilmiah gitu. Sebisa mungkin, walaupun misalnya saya juga tahu di sekolah-sekolah itu tidak banyak yang apa namanya yang bisa menulis ya gitu ya. Mungkin juga kan Bapak Ibu kepala sekolahnya membuat program untuk peningkatan kompetensi dalam berkompetisi dalam menulis karya ilmiah misalnya seperti itu ya, apakah itu mau in-house training atau mau workshop misalnya gitu ya, diadakan seperti itu supaya Bapak Ibu gurunya memiliki atau meningkatkan kemampuan mereka dalam hal karya tulis ilmiah gitu. Karena kalau memang sudah lama lupa lagi gimana sih cara menulis karya tulis ilmiah gitu, kalau tidak harus di-update gitu ya, harus diurus atau di-refresh, nanti banyak yang lupa. Nah mungkin salah satu untuk motivasi untuk melaksanakan atau menulis karya tulis ilmiah itu dengan cara memotivasinya dengan melaksanakan pelatihan atau workshop atau in-house training tentang menulis karya ilmiah gitu, ada pembimbingnya sehingga nanti setelah itu sudah ada tindak lanjutnya, bukan hanya melaksanakan pelatihan aja tapi langsung membuat karya semacam workshop gitu ya, dia langsung membuat tulis misalnya sebetulnya kalau hal-halnya sudah dipahami gitu, mereka yakin, saya yakin bisa menulis. Karena yang ditulis itu kan tentang perjalanan atau pengalaman mereka dalam mengajar gitu ya. Jadi apa sih kesulitan misalnya kalau ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengajarkan apa, misalnya matematika tentang pembelajaran umpamanya gitu ya, anak susah sekali apa mengertinya, memahaminya gitu, konsepnya harus seperti apa sih gitu kan. Nah itu juga nanti kan bisa dari gimana caranya, bisa sharing juga dengan teman-teman di sekolah, kemudian nanti hasilnya dituliskan dan di sebuah mereka misalnya penelitian tindakan kolaborasi seperti itu. Kalau menurut saya itu wajib, tapi saya
mendapatkan masukan selama kelas semuanya bakalan dipisahkan. Kemudian tentang standar menulisnya tulis ilmiah, selain ditulis kemudian nanti kan harus dimuat. Nah itu sebetulnya di dinas pendidikan nih sekalian ya Bapak Ibu, jadi promosi ya. Jadi kalau kita sudah menulis standar ilmiah PK, PTS misalnya ya, kemudian mau di apa mau dipublikasikan, nah itu dinas pendidikan sudah punya. Jadi Bapak Ibu silakan hubungi langsung ke dinas pendidikan. Bisa juga ada host kita ya, Zakaria, kebetulan pengawas SMP. Itu bisa apa namanya koordinasi dulu dengan pengawas, tadi langsung dengan pengawas Bapak Ibu ya, nanti oleh pengawas Bapak Ibu, pengawas sekolah Bapak Ibu, nanti disampaikan ke dinas pendidikan difasilitasi mungkin itu ya Pak ya, untuk caranya ya, seperti itu Bu Eli, bangga. Atau sebelum dikembalikan ke Bu Eli, ada yang mau menambahkan? Pak Amir, Ibu Kokom, Ibu Dewi, Pak Nandang. Maaf Bu, banyak pertanyaannya. Biar waktu masih ya, ya Pak. Baik, Bu Eli sudah cukup? Ya, alhamdulillah Bu, mungkin sedikit ada pencerahan gitu untuk konfirmasinya. Terima kasih. Mungkin saya pun sudah melakukan hal seperti itu. Saya pengen tahu apa ada lagi, karena ketika berhubungan dengan profesi mereka itu kan urusannya kan terus gitu. Jadi kalau menghubungkan juga mungkin juga mencairkannya gitu. Jadi bingung kalau ke sana Bu gitu. Intinya seperti itu, mungkin bukan hanya saya aja gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah kami sih ini cuma ada beberapa, hanya tidak semua yang ini gitu yang tidak mau menulis, untuk yang lainnya bisa diatur insya Allah, karena saya pun senang menulis. Makanya tahu. Jadi harus ditularkan tuh tentang menulisnya ke rekan-rekan sekolah ya. Tetap Iya, sama-sama Bu Eli, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ini masih ada yang mau bertanya, dan Aisyah. Ada peserta ya, peserta Ibrahim. Kepada peserta maka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini kameranya di ekor jadi tidak menunjukkan saya. Ini tentang pengalaman saya bahwa saya ini masih mengacu pada PKD yang lama yang berbeda dengan yang ditampilkan tadi. Kalau dalam PKD tersebut untuk kepala sekolah memiliki apa namanya guru dengan tugas tambahan. Tadi di PKKS kalau saya kurang menyimak dengan lengkap, mohon maaf ya. Di PKKS tadi itu hanya mengarah ke penilaian yang mencakup tugas kepala sekolah. Jadi di PKD lama itu bahwa kepala sekolah sebagai atau merupakan guru yang memiliki tugas tambahan dengan nilai 25% pembunuhnya dalam pembelajaran ditambah 75% tugas tambahan tersebut. Pertanyaannya, apakah kepala sekolah tersebut penilaian angka kreditnya ditambah dengan PKD atau hanya PKKS saja? Terima kasih atas
untuk PKG-nya dan juga ada nilai untuk yang PKS-nya. Bagaimana katanya menurut Bapak? Lanjut Pak. Terima kasih sehingga kita tidak
tapi hanya pada satu jenis kriteria yang namanya PTK. Itu pun PTK model penilai Pak. Saya pernah buat PTK yang model yang bukan model Pak. Kalau sudah sesuai dengan penilai modelnya salah. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih di dalam PKN itu yang memberikan ilmiah, hasil refleksi itu? Pak ya, kalau berubah di PTK berarti kalau sudah pas pada PTS, tapi kalau sudah sesuai dengan pola yang dipahami oleh penilai itu pasti dikembalikan atau dicoret. Itu salah satu hal itu sebenarnya yang menghambat kami ya, menghambat para guru itu susah ditangkap itu. Ya kalau PTN banyak agak, dan PTN itu hanya salah satu macam dari ilmiah. Cara ilmiah cuma salah satu dari cara tulis. Jadi guru-guru menilai buku yang non ilmiah apa yang non PTK aja nggak diakui. Jadi mohon diseragamkan pemikirannya Pak agar puas dengan tim penilai pasal berapa sih di permenpan RT itu atau di buku indikasi itu yang mewajibkan harus berjenis PTK itu. Jadi kami lebih apa yang mengusulkan kebebasan jadi lebih bebas berkreasi dalam hal ilmiah secara tentunya dapat diperkerjakan secara ini saja. Jadi pertanyaan saya itu intinya kenapa yang diakui hanya PTK versi penilai akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pertanyaannya.
mengajukan kenaikan tingkat dan mungkin juga harus menambahkan tulis yang baik dan benar supaya tidak seperti 18 nanti.
beberapa hal yang mungkin perlu saya tekankan. Yang pertama, bagaimana jurnal tadi Ibu Mudir yang Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang pendidikan sekarang sudah membatasi untuk penerbitan publis tentang karya ilmiah. Ya, insya Allah mungkin ada jurnal di sini, mungkin pengawas juga ada pengawas yang menjadi kemudian kita untuk mempublis karya kita untuk dimasukkan ke nanti kenaikan juga. Yang kedua yang saya tekankan juga, Bapak Ibu tadi pandangan ya, yang mengatakan ada tulisan tentang karya tulis ya. Kami juga di pengawas mungkin satu akan mengadakan semacam webinar seperti ini untuk penulisan buku dan karya tulis yang ini sudah direncanakan, insya Allah mungkin masih ada kegiatan seperti ini. Nah, ini kan untuk membantu Bapak Ibu dalam pembuatan karya tulis itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini bagaimana saja kita ini sekarang melakukannya tentang guru penggerak dan ya Bapak Ibu ingat, kami sekarang itu punya potensi yang paling besar adalah angkatan yang keempat, angkatan kelima tidak ada. Tapi mohon Bapak Ibu karena saya tahu di kabupaten lain banyak guru penggerak yang masih di bawah bilang sedikit. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang masih ada yang semangat lah untuk menjadi seorang guru penggerak. Oke Bapak Ibu yang saya banggakan, karena hari ini juga sudah selesai, kita sudah dari pagi sampai siang ini, maka untuk closingnya itu tidak usah main ke Menko, kita di sini saja. Siapa yang dengan doa Bapak silakan. Tutup saja kegiatan webinar penguatan PKG dan PKS hari ini dengan membaca Enggak, sudah sampai. Assalamualaikum.
kami